Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Faqala aidan khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat sunat tarawih yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita kembali hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat dengan berjemaah, kemudian melaksanakan qiyam Ramadan, yaitu salat sunat tarawih dan witir. Dan setelah kita berpuasa pada siang harinya, dan mudah-mudahan dengan kita senantiasa menjaga amal ibadah kita dari segala sesuatu yang merusak pahalanya, maka insya Allah ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim alaih. Bapak Ibu juga yang dirahmati Allah, jadi sentapan rohani Ramadan melengkah kajiwa tentang kitab zakah atau tentang kitab zakat. Jadi zakat merupakan rukun Islam, bagian daripada rukun Islam. Rukun Islam apa Mama? Zakat. Nomor berapa zakat? Pertama syahadat, yang kedua salat, ketiga nomor 6. Pertama syahadat, kedua salat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji, keenam tidak ada. Jadi termasuk bangunan rukun pada Islam yang komplek. Dan para ulama menyebutkan ada 20 ayat lebih kurang Allah SWT menyandingkan antara perintah salat dengan perintah zakat. Di dalam kitab kajian Ramadan Syekh Shalih Utsaimin itu ada disebutkan bahwa tidak sah, para ulama berpendapat tidak sah salat seseorang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya. Sebab Allah menyebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian dalam ayat At-Taubah, surah At-Taubah ayat 103, Allah memerintahkan khuz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka zakat. Zakat itu tujuannya adalah tutahhirahum, untuk membersihkan, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka. Jadi tujuan zakat untuk membersihkan harta. Jadi tujuan zakat membersihkan dan mensucikan. Arti membersihkan harta tersebut dari yang bukan hak kita. Jadi dalam harta seseorang yang telah sampai nisabnya, yang disebut dengan istilah muzakki, yaitu orang yang harus berzakat, muzakki. Kemudian mengeluarkan sebahagian hartanya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah SWT, yang dizakatkan kepada orang, yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu dari kalangan mustahiq zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Jadi yang mustahiq itu ada 8 kan?
Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah untuk fuqara, fakir dan miskin. Wal amilina 'alaiha, dan amil yang bekerja atas zakat tersebut. Wal muallafati qulubuhum, muallaf orang yang ikut dibujuk hati mereka. Jadi muallaf kok orang-orang yang baru masuk Islam. Wa fir riqab, untuk membebaskan budak. Wal gharimin, orang yang menanggung hutang. Wah, itu lah banyak hutang. Wa fi sabilillah, dan untuk jalan Allah. Wa banas sabil, dan orang yang dalam perjalanan, ibnu sabil. Faridatan minallah, yaitu wajib, kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, sebenarnya ada bahas hanya tentang harta yang wajib dizakatkan. Jadi bagi orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak ataupun uang, kemudian orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang harta perniagaan, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun apabila hartanya di atas nisab zakat. Kemudian ada tinggal cik. Orang yang enggan membayar zakat, jadi kalau uang lah sampai nisab hartanya tapi tidak dikolun ya kan, maka mendapatkan ancaman yang berat, keras dari Allah Subhanahu wa taala. Diancam oleh Allah dengan siksaan yang pedih pada hari kiamat, di mana emas akan dipanaskan, emas dan perak itu di dalam neraka jahanam, kemudian akan dibakar dengannya dahi mereka, lambung mereka, dan punggung mereka. Jadi uang-uang yang tidak mau membayar zakat. Ya, kadang ada dulu yang kayak berdali-dali kan, mencari alasan supaya tidak membayar zakat, berkelit-kelit. Seharusnya ditinggikan kesedaran kita untuk membayar zakat. Jadi biasa yang dizakatkan oleh kaum muslimin umumnya, kalau apa hewan ternak kok jangan kawaknya kan, hewan ternak. Zakat pertanian adanya, padi ada kan? Jadi kalau pertanian itu dizakatkan ketika selesai panen. Jadi yang umumnya itu zakat emas dan perak, kemudian zakat uang kertas, kemudian harta perniagaan. Berapa nisab zakat emas dan perak ataupun uang termasuk harta perniagaan? Jadi sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam kitab zakat itu, maka nisab zakat emas itu 20 dinar, yaitu 85 gram. Kalau perak 595 gram. Wajib dikeluarkan setiap tahun apabila sampai nisabnya. Dan uang kertas APT itu sama, dihitung dari zakat emas atau perak. Demikian juga dengan harta perniagaan, uang bekodai. Jadi uang yang bekodai harus menghitung seluruh isi kodainya. Kemudian ditambah dengan piutang. Dulu pun nak sampein kan. Jadi kalau ada piutang di uang masuk dalam harta yang akan dizakatkan. Dikurangi dengan piutang tadi. Piutang ditambah kepada harta yang dizakatkan, dikurangi dengan hutang jatuh tempo. Jadi kalau ada jatuh tempo bulan ke mau kolun dulu untuk utang. Jadi bapak tinggalkan. Itu yang dihitung zakatnya. Ada fatwa daripada ikut tidak salah 3 fatwa kok dari Lajnah Daimah Arab Saudi. Ikut dulu pun sampein kok. Biasanya awak kan menghitung hanya zakat nisab zakat emas. Kalau nisab emas kok itu 85 gram. Kalau tengok di harga emas kini
Itu kalau emas gram ome ko segram lebih kurang 1.998.000 segram kali 85 bawa tiro 85 juta. Jadi kalau nisab ome itu lebih kurang 85 juta. Kalau ome 85 gram. Kalau dikonversikan ke ome awak itu di orang tua kan buya-buya dulu ompek puluh ome kali berapa ome some kini? Kau mak? Nggak ada boleh ome. Banyak menjual ome aja. Boleh ome tak ada. Berapa? 2 juta? 2 juta matui. 2 juta matui kali ompek puluh. Bawa itu. Kalau 80 juta ke apa yang alinnya biasa belanja 300 ribunya. 82 juta. Jadi 82 juta zakat emas nisabnya dikeluarkan 2,5%. Eko lagi payah mencari aku kan. 82 juta kali 2,5%, 2 juta 50. Itu yang dizakatkan. Jadi zakat aku boleh bentuk emas, boleh piti. Jadi kalau umpamanya ome itu nak dizakatkan, hitung je lah 2,5% kan dari jumlah ome itu kalau ome pamo. Tapi kebanyakan uang kan yang dihitung adalah yang dikeluarkan zakatnya adalah piti kan, piti ya. Jadi 2.050.000. Jadi muka awak yang akan disampaikan itu alasan menggunakan zakat perak untuk dihitung. Jadi tidak hanya zakat emas. Jadi awak menghitung piti awak, haroto awak dengan zakat perak. Itu. Biasa kan ome kan. Kalau ome itu maksudnya memang ome yang simpan kah? Kemudian ada perak disimpan. Jadi zakat perak kau 595 gram. Kenapa menggunakan zakat perak sebagai patokannya? Ini lebih maslahat untuk orang-orang miskin. Artinya sini kalau ome jo jadin patokan nisabnya, ndak kan banyak uang berzakat dah. Tak banyak dah. Sebab kalau kini we hitunglah uang nanawu piti datu 82 juta, ndak kan banyak dah kan. Apa orang nawu piti datu 82 juta, coba nunjuk. Nawu piti datu 82 juta. Tersimpan setahun. Wajib dikeluarkan zakat nih kan. Jadi para ulama menyebutkan kita hitung dengan menggunakan zakat perak. Zakat perak kok ngeneknya harga perak murni itu ada 60.000 sampai atui per gram. Ada 11.800. Jadi banyak harga perak. Kalau ambil patokan 60.000 sampai atui segram itu 595 gram hanya 9.758.000. Artinya kalau ada amak-amak kan UPT 9 juta 7 atui atau 10 juta itu dikeluarkan dihitung zakat nisab peraknya. Kalau 2,5%. 10 juta 2,5% berapa? Enggak juga dapat bayar tadi kan. 250.000. Jadi kalau nawu PT 10 juta, kolun 250.000. Kita hitung daripada zakat perak. Nisab perak. Kalau 20 juta 5.000, 30 juta 750.000, 40 juta 1.000.000. Kan akhirnya kan orang yang nawu piti dari 10 juta itu tetapnya berzakat dengan mengambil patokan zakat perak. Jadi banyak uang dapat kan. Banyak uang berzakat, banyak uang tak baik. Kalau dia 82 juta nya enggak kan orang berzakat dah. Jadi dihitung daripada zakat. Pamadu amak-amak bertanya, dan awun piti kini 15 juta biar. Hitung dari zakat perak. Dari nisab perak. Dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyuburkan, mengembangkan harta yang dizakatkan.
Jadi Allah Ta'ala kok dengan perintah zakat, oh Bapak Ibu tidak akan sia-sia kan. Uang-uang yang selalu membersihkan hartanya, tadi membersihkan tinggal. Jadi membersihkan hartanya dengan mengeluarkan bagian daripada orang yang berhak, kemudian mensucikan jiwanya daripada sifat-sifat yang tidak baik. Jadi mensucikan jiwanya dari sifat rakus, sifat lobo. Jadi uang yang mengeluarkan zakat itu akan dibersihkan, disucikan hatinya oleh Allah SWT, jiwanya dari sifat rakus, lobo, tomak, sifat sombong, pokok sifat-sifat yang tidak baik. Itu hikmah daripada zakat. Jadi Bapak Ibu juga yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kajian yang ringkas kan, terutama tadi kita mengambil, coba buka nama mak dia apa di kajian di apa, patokan zakat mal dan zakat fitrah di Google. Jadi bekok dibuka di blog-blog itu ada alasan para ulama menyebutkan menggunakan zakat perak sebagai nisab untuk lebih maslahat bagi orang-orang miskin. Jadi ini sebenarnya orang miskin aja kan. Yang berhak menerima zakat ada 8 makan, ada 8 asnaf yang tadi yang telah kita sampaikan. Jadi mudah-mudahan ke depannya kalau banyak muzaki wa, insyaallah sejahtera deh masyarakat. Kalau banyak muzaki le pada mustahi. Ya kalau tiba zakat kok banyak lo naknya di mustahi aja. Kami nye berhak nih zakat punya. Padahal piti ada simpan deh lah doge 20 juta naknya di mustahi aja. Padahal ini bisa menjadi muzaki, orang yang berzakat. Jadi Islam kok menghendaki awak kau sesodo bisa menjadi hartawan, uang kayu. Sebab banyak ibadah di dalam Islam kok yang berkaitan dengan harta. Apa contohnya mak? Kayak haji kan? Haji dan umroh. Memang ada juga uang tertentunya yang diumrohkan uang kan, tapi tidak kan buapor yang dihajikan. Kebanyakan dengan biaya kita sendiri. Makanya mengharuskan awak kau menjadi uang-uang yang hartawan. Jadi ini yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah. Ya Pak, Bang. Itu subhanallah terjawab tadi. Tadi kan sampai tadi kan. Jadi yang dizakatkan itu berupa emasnya atau uang kertasnya. Tidak boleh mengubah bentuknya menjadi kain sarung. Jalilah uang perlu piti, uang tu bayu bikin sarung. Akhir dijual kain sarung dulu deh. Jadi yang dizakatkan itu walaupun harta perniagaan. Umpama abang tu berkodai oli ya, tu oli sudah dizakatkan. Bengkel pasau tu tetap dihitung hartanya dalam bentuk uang kertas. Yang dikeluarkan itu uangnya. Piti itu dibagiin, oli bagiin. Tapi ganti oli kan. Tidak ada, tetap uangnya bang. Jadi bagikan. Jadi boleh diaporo ditengok, tidak ada anjurannya mengubah bentuk zakat itu, sebab yang dibutuhkan fakir miskin itu adalah sesuai dengan ketentuannya, emasnya atau uangnya. Itu uang kertas. Para ulama memasukkan uang kertas itu ke dalam zakat emas. Dulu pernah uraikan artinya kalau ome ama-ama tidak sampai 85 gram atau 40 ome itu tu piti ada tersimpan itu digabungkan. Jangan salah pula. Kamu ada ome 30 ome kali 2,5 juta lah berapa piti ro? Apa ya betul betul. Oh itu 3 kali 2,5 juta, 3 kali 2 6, 3 kali 5 boleh. 71 75.
75.000. 75 juta. 75 juta. Ado pitia 10 juta. Berapa jumlah sudah? 85 juta. Wajib zakat. Jadi digabung antara emas dengan uang kertas. Jadi itu. Jadi digabungkan. Kalau sampai nisabnya dikeluarkan 2,5%. Dikeluarkan dalam bentuk emas atau bentuk uang kertas. Jangan boleh sawung mak. Nya dulu kadang ke boleh sawungnya jelamu dipakai di musikin dunia. Itu bukan harta bapak. Bukan harta ibu yang 2,5% do. Harta musikin do apa mak boleh ke sawung. Bongi walau musikin do. Kalau mak baik kan ikut zakat nak ke sawung. Apa boleh ke sawung pitirannya. Bongi ke mak. Terbasulah ditukar dia. Enggak. Salah. Harta per tu kalau memang sudah tu beku camu jangan bengkel jakonya. Apa sobeng tu di zakat lah. Tak bisa. Makanya lah sudah aturannya kan yang dizakatkan itu dalam bentuk emasnya, peraknya atau uangnya. Itu. Contoh harta perniagaan kok yang banyak mah. Ya ada kok di kain, ada kok di bengkel. Jadi itu. Jadi yang dihitung tetap uangnya. Dan dikeluarkan. Alah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.